Pagi hari ini biarlah setiap kita boleh datang dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, dia hadir di sini. Dan di dalam kedukaan yang kita alami bersama, atas berpulangnya Ibu Gembala senior kita, biarlah kita dapat terus membawa hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Mempercayai bahwa setiap kehidupan, termasuk kehidupan kita, sepenuhnya berada di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Mari pagi hari ini datang dengan sebuah kerinduan untuk menikmati kasih dan anugerah-Nya yang selalu Ia berikan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Sebab kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa segenap kerinduan kami. Engkau hadir di sini, Engkau ada di tempat ini. Kami rindu menghampirimu, kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu menikmati kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bawa kami semakin mendekat. Bawa kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Untuk hidup kami terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih Dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi datang dengan segenap hati dan kerinduan. Inilah saat terindah bagi kami Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu. Kami memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa kami erat Tuhan. erat dalam Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan,
kami percaya bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal atas kehidupan orang-orang yang percaya padamu ya Allah. Di dalam kesedihan dan kehilangan kami, biarlah kami mendapatkan Engkau tetap menjadi bagian kami sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah segalanya. Tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini selain Engkau Tuhan. Pagi hari ini biar kami mengalami Tuhan lebih lagi. Biar kami bisa ngerasain Tuhan lebih lagi. Biar kami bisa lebih peka untuk mendengar suara Tuhan lebih lagi. Mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Taat untuk melakukan kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami mendekat padamu ya Allah. Bawa kami mendekat dan lebih lagi untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, bahwa kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Engkau ada dalam setiap jalan kami. Amin. Ini hati kami Tuhan, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu
wajahku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima segala hormat pujian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Satu hal yang kita sadari bahwa hidup atau mati kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di hari-hari terakhir dari Ibu Gembala, beliau menyukai pujian ini bukan karena sekedar liriknya, tetapi pujian ini merupakan pernyataan iman kepada Tuhan bahwa kemurahan yang dia terima lebih daripada hidup dari yang ia jalani selama berada dalam dunia ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami tetap bawa lidah kami untuk memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan, ya Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bawa setiap lidah kami memuji Engkau Tuhan. Memuji-Mu, memuji Engkau. Mari saya undang kita kembali bangkit berdiri. Amin. Lebih dari, kalau ku hidup, kami hanya hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Bapa di sorga, Bapa yang baik, pagi ini kami kembali datang ke dalam rumah-Mu dan berbakti menaikkan pujian penyembahan kami dengan satu suasana yang sedikit berbeda. Kami ada di sini karena Tuhan yang baik, yang sudah menghantar kami di gedung yang sangat bagus ini, dengan suasana ibadah yang sangat indah, di bawah penggembalaan gembala senior kami, Bugem Popi, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Sedikit banyak Tuhan bekerja lewat kehidupan beliau untuk menggembalakan kami semua, sehingga kami sebagai gereja Tuhan yang hidup, yang kudus, diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh sampai dengan titik ini. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang sangat luar biasa di gereja Tuhan di tempat ini, lewat penggembalaan, penggembala yang sudah Engkau panggil pulang. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami ada di sini karena Tuhan, dan kami percaya gereja Tuhan dibangun di atas dasar daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan memimpin kehidupan kami sampai pada kesudahannya. Setiap kami satu persatu sampai pada kesudahannya, supaya kami semua dapat hidup berpadanan dengan kebenaran daripada firman Allah yang diwujud nyatakan dalam kehidupan Yesus Kristus Tuhan kami, dan juga lewat keteladanan daripada Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman Allah pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Kalau ada yang ibadah online juga shalom, yang ibadah online ya, dimanapun juga kita semua berada. Terima kasih buat kesempatan saya bisa melayani Anda semua pagi ini. Untuk kesekian kalinya, untuk kepercayaan yang diberikan oleh gereja Tuhan dan juga oleh gembala setempat ya. Hari ini saya akan share buat kita singkat tentang kenangan kepada orang benar, mendatangkan berkat ya. Kenangan kepada orang benar, mendatangkan berkat. Diambil dari Amsal 10 ayat yang ke-7. Mau cek saya punya pointer. Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tapi nama orang fasik menjadi busuk. The memory of the upright atau righteous is a blessing ya. Memori atau kenangan kepada orang yang benar mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Kamis saya masih datang ke rumah Sandi ya, untuk lihat mamanya. Nah, kami tinggal dekat, satu kompleks, satu klaster. Jadi Sandy kasih kabar sama saya untuk plan B, ibadah minggu katanya. Karena apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Kalau mama dipanggil pulang, pastor, khotbahnya berubah katanya, formatnya berubah. Ya, saya datang hari Kamis, ya Bu Gembala lagi tidur, ya memang belum sadar. Saturasi 95 kalau nggak salah ya, jantung masih 80-an. Tapi memang seperti orang tidur, ya mungkin jemaat juga udah lebih tahu ya keadaan Ibu Gembala. Cuma saya dekat rumah, jadi saya mampir sebentar untuk lihat keadaan dan berdoa. Dan hari Jumat malam di WA saya, mama dipanggil pulang katanya. Ya kita gak pernah tahu kapan waktu kita semua ya. Tapi yang pasti memori itu akan selalu ada. Nah, kami tinggal satu komplek, jadi kadang-kadang saya suka lihat Bu Gembala tuh pagi-pagi jalan kaki gitu ya. Kalau jalan kaki suka nanya, kan suaranya kan lantang dia tuh ya. Badannya kecil gitu kan, imut-imut. Tapi kalau ngomong lantang gitu. Jadi ya
Itulah sedikit memori yang kadang-kadang teringat gitu ya. Belum lagi ibadah di gereja lama ya. Jadi Anda sebagai jemaat Tuhan harus bersyukur sih kalau punya gembala yang sangat baik ya. Yang memberikan sebuah teladan yang baik dalam hidup kita. Kadang-kadang saya juga berpikir, hidup ini buat apa ya? Kadang-kadang lah ya. Kita masuk dalam satu lingkaran kehidupan yang berputar-putar, mengejar sesuatu yang kelihatannya bagus di mata dunia, tapi apakah hidup hanya segitu aja saya pikir? Apakah hidup hanya segitu aja? Setiap kita pasti memiliki akhir di hidup ini. Untuk satu rentang waktu yang singkat yang Tuhan kasih buat kita. Tapi yang akan tetap hidup adalah ya warisan. Itu bukan sekedar uang, bukan sekedar harta benda dan kekayaan, tetapi sebuah value atau sebuah nilai daripada kehidupan. Saya tadi merenung di bangku ya, saya bilang dalam hati saya, Tuhan, ini gedung udah jadi gitu ya. Tahun lalu ya, kalau salah. Ya tahun lalu ya. Saya cek tadi saya sudah khotbah 2 kali kalau nggak salah sini ya. 3 kali tahun ini. Dan ini yang keempat kalau saya nggak salah. Saya bilang, tadi saya tanya berapa lama sih Ibu Popi melayani? 40 tahun lebih katanya, 42 tahun mungkin ya. Mungkin ada yang lebih tahu detail. Gereja lama, katanya sebelum gereja lama ada lagi gereja yang lebih kecil katanya begitu ya. Saya belum pernah datang tuh. Saya datang yang gereja lama sebelum ini. Jadi sekian puluh tahun melayani sampai jadi gedung ini, udah jadi panggil pulang ya. Itulah warisan sebetulnya. Buat saya itu finishing well. Buat saya itu adalah finishing well. Seorang ibu gembala yang melayani dengan setia, sekian puluh tahun dengan sebuah visi yang sangat besar. Saya sendiri nggak punya visi gedung segede ini, saudara, terus terang aja ya. Walaupun gedung kami sudah ada, tapi itu bukan visi saya. Tuhan udah kasih ya kita pakai. Tapi kalau dari nol, dari merintis awal, gereja kecil, jemaat kecil, sedikit-sedikit 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 42 tahun, sampai jadi gedung sebesar ini, buat saya itu adalah pekerjaan Tuhan tuh. Kalau bukan Tuhan, saya rasa nggak mungkin terjadi. Amin. Maka kita bisa melihat orang-orang yang sederhana yang Tuhan pakai, yang kelihatannya tidak berdaya, tapi kalau di tangan Tuhan dan Tuhan bekerja, maka hal-hal dahsyat dapat Tuhan lakukan lewat kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi finishing well ini sebenarnya menyelesaikan dengan tuntas. Walaupun kemarin saya tanya sama Brother Sandy ya, berapa lama sih mama sakit? Karena cancer udah 10 tahun yang lalu katanya begitu. Sempat cancer 10 tahun yang lalu diobatin sembuh. Lalu akhirnya mungkin metastasis beberapa waktu yang lalu ya. Artinya dalam kesakitan pun Bu Gembala tetap bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Sampai visi Tuhan terjadi. Dan setelah visi itu terjadi, beliau mempersembahkan hasil karya daripada visi Tuhan dalam hidupnya, beliau pulang dan kita bisa nikmati sampai hari ini. Ada amin? Ini yang menjadi sebuah kenangan kepada orang benar yang mendatangkan berkat. Belum lagi perhatian, doa-doanya, kasih sayangnya, segala pergumulan kita jemaat yang ikut ditanggung oleh Bu Gembala, tentu Anda akan lebih mengerti hal itu. Sebab Anda digembalakan oleh beliau ya. Jadi inilah yang menjadi sebuah kenang-kenangan yang indah daripada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya belum sempat terjemahin ya. Time passes, memories fade, feelings change. People live, but hearts never forget. Artinya, waktu bisa berlalu. Ingatan bisa saja hilang. Perasaan bisa saja berubah. Orang-orang bisa meninggalkan kita. Tapi hati yang disentuh tidak akan pernah bisa melupakan. Ada amin? Hati yang disentuh tidak bisa
melupakan. Kenangan adalah satu hal yang waktu tidak bisa ambil. Anda tahu tidak ada entitas yang paling dahsyat daripada waktu. Hanya Tuhan yang berada di atas waktu. Selebihnya semua ciptaan terkungkung oleh waktu. Artinya waktu akan memberikan kesempatan dia untuk muncul. Waktu juga yang akan mengambil kesempatan untuk hilang. Bagi kita ciptaan ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk mati. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa mengalahkan waktu kecuali kenangan. Kenangan tidak bisa dikalahkan oleh waktu. Kenangan akan tetap berjalan seiring dengan adanya waktu. Maka biarlah kenangan itu Bapak Ibu sekalian akan tetap tinggal di hati kita. Khususnya setiap hati yang sudah disentuh oleh penggembalaan daripada gembala senior kita di tempat ini ya. Memori selalu menjadi hal yang sangat spesial. Kadang-kadang tentu saja kita bisa tertawa bersama-sama. Ada juga kita menangis bersama-sama. Ya, tapi itulah kehidupan. Bu Gembala bukanlah orang yang sempurna. Kita kadang-kadang ketawa bersama dengan beliau. Kadang-kadang kita menangis bersama-sama dengannya. Kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih, kadang kita setuju, kadang kita enggak setuju, kadang kita gembira, kadang kita kecewa. Setiap kita punya kelemahannya masing-masing. Tapi that's life, itulah kehidupan. Tidak ada manusia yang sempurna, kelebihannya kita ingat, kekurangannya kita maafkan, kita lupakan. Karena kita juga punya kekurangan masing-masing yang harus dimaafkan oleh orang-orang yang kita lukai barangkali. Tapi ya demikianlah kehidupan di mana memori atau kenangan akan terjadi dan terwujud. Maka dalam segala kelebihan dan kekurangan kita, jadilah orang yang benar seperti ayat yang kita baca tadi. Supaya satu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, waktu mengalahkan kita dan kesempatan diangkat oleh waktu, kenangan tentang kita tetap berjalan bersama-sama dengan waktu. Kenangan-kenangan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Ada sebuah ayat dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Saya nggak tahu jemaat sudah datang ke rumah duka atau belum ya. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum mungkin boleh datang ya. Karena firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kadang-kadang memang keluarga besar lebih bisa ngumpul di rumah duka daripada di rumah pesta. Betul apa enggak sih? Kadang-kadang ya, saya enggak tahu keluarga Anda. Tapi kalau saya melayani kedukaan, kadang-kadang di rumah duka itu lebih lengkap orang hadir. Saya 2 bulan lalu melayani satu keluarga, omanya meninggal saudara, usia 97 tahun. Itu semua saudara dari Indonesia, dari luar pulau, dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Amerika datang semuanya. Ngumpul semuanya dan dikatakan belum pernah kita bisa ngumpul selengkap ini. Anak, mantu, cucu sampai cicit yang lagi kuliah pun datang semuanya. Omanya udah 97 tahun. Keluarga besar, ngumpul semuanya. Ya belum pernah terjadi katanya, bahkan pesta kawin pun gak selengkap ini. Tapi di ibadah kedukaan semua bisa ngumpul. Dalam hati saya ada bagusnya, pas saya khotbah juga di situ. Ingatkan kembali setiap kita bahwa kesudahan kita satu saat nanti bukan di pesta kawin. Bukan juga di gereja, tapi di mana? Rumah duka. Kesudahan kita pasti ada di situ. Entah kapan kita nggak tahu. Oma yang saya layani 97 tahun. Bu Gembala kita 79 ya. KTP 74 katanya. Tapi kenyataannya
79. Ya itu usia yang luar biasa. Kalau kita kuat 70 tahun, ada bonus 80 tahun. Kalau bisa lebih daripada itu, sudah kasih karunia Tuhan. Nenek saya meninggal 91 tahun. Tapi waktu dia usia 85 tahun, ngomongnya sudah pengen pulang terus tuh. Kapan sih emak pulang? Kita membahasakannya emak. Kapan sih emak pulang? Katanya sudah kepengen pulang. Karena sudah, ya buat nenek saya ya, dia udah kehilangan hasrat tentang kehidupan dunia ini. Diajak ke mall, udah gak nafsu lihat makanan apapun. Kalau yang muda-muda kan lain ya. Masuk mall, wah kalap dah. Beli ini, beli itu, punya duit banyak, makan segala macam. Ya kalau masih muda. Kalau udah tua, masuk mall udah lihat steak all you can eat, udah gak nafsu tuh. Dikasih tas branded, gak guna. Diajak jalan-jalan ke luar negeri, capek urusannya. Di rumah mulu, yaitu emak saya gitu ya. Ya kita gak pernah tahu sampai kapan kita hidup maksud saya. Nenek saya 91 tahun. Bu Gembala kita 79 tahun. Papa saya 62 tahun. Adik saya yang bungsu, yang saya sempat kesaksian tuh yang sakit kemarin itu, 38 tahun. Yang paling tua yang saya tahu meninggal itu gembala saya di Jawa Timur. 102 tahun. Namanya Gersom Sutopo. Dia pendiri gereja juga tuh. Pendiri gereja Bethel Tabernacle, tempat saya sekolah dan jadi pendeta awal di situ. 102 tahun. Meninggal juga nggak ada sakit. Meninggal karena tua. Waktu dia mau meninggal dia kumpulin semua anaknya, semua cucunya. Masih dia khotbah di ranjang tuh. Masih buka Alkitab, masih dia khotbahin. Anak, mantu dan cucu semuanya, cicit juga. Setelah dia itu tidur dan dipanggil pulang. 102 tahun, gak ada sakit. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan. Panggil aku lagi kayak begitulah. Lagi tidur kalau bisa. Ada yang mau dipanggil lagi tidur? Berapa banyak yang mau? Ya bukan tidur malam ini, bukan ya. Nanti tidurnya 30 tahun lagi, 50 tahun lagi nanti maksudnya ya. Tapi saya melihat dari Gembala Gersom Sutopo ini itu cara pulang yang luar biasa sih. Gak ada sakit, gak ada apa, tidur. Dan sebelum dia pulang dia tahu dia akan pulang barangkali ya. Dia kumpulin semuanya, dia khotbahin dulu satu-satu. Dia buka Alkitab, dia khotbahin satu-satu. Tidur, panggil pulang tuh. Kalau boleh ya Tuhan, panggil aku pulang. Sekian puluh tahun lagi, pas lagi tidur. Ada amin? Jadi mimpi masuk surga, kenyataan masuk surga. Kan enak juga tuh ya. Kalau boleh, tapi kan kita nggak pernah bisa pilih bagaimana cara kita pulang ya. Teman main golf saya Pak Umar, 92 tahun. Masih nggak mau mati dia tuh. Nggak mau mati dia. Nenek saya 85 tahun kepingin cepet pulang. Pak Umar 92 tahun kayaknya nggak pengen mati tuh ya. Masih main golf setiap minggu. Minggu sekali main golf ya. Seminggu 3 kali latihan golf. Masih punya istri baru ya. Punya amoy katanya. Orang kota, istri ketiga sih. Pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga nih amoy baru ya. Masih hidup, baru pulang dari Genting, honeymoon, 92 tahun tuh. Saya aja mikirnya udah capek banget ya. 92 tahun ke Genting itu kan, Genting kan kayak puncak tuh. Naik turun, masih jalan tuh ya. Masih goda-goda kedi, masih 92 tahun ya. Ya mungkin itu bikin dia umur panjang kali, saya juga gak tahu ya. Karena punya semangat. Sebab dia ngomong sama saya, jangan kamu mati sebelum kamu mati Fandi katanya. Kalau masih hidup, hiduplah dengan semangat. Sebab orang gak punya semangat, cepat mati katanya begitu. Ya saya ambil aja apa yang bagus ya. Bukan kawin 3 kalinya. Bukan itu yang saya ambil. Tapi semangatnya 92 tahun masih jalan kaki. Kalau main golf tuh 8 kilo jalan kaki saudara. Gak pakai tongkat, gak dipapah. Kalau jalan kayak tikus gitu. Gak ada jalan begini itu gak ada. Kalau jalan begini, mana bola saya, itu tuh. 92 tahun. Kalau saya telepon, kalau ditelepon masih semangat. Kalau saya telepon dia WA, begitu dia angkat telepon,
Ngomongnya begini, halo Fandi. Gitu tuh, gak ada, halo Fandi. Kenapa telepon Om? Gak ada. Halo Fandi, halo Om. Main golf kita, ayo kita main. Nah itu tuh. Jam berapa? Atur aja. Wah gitu tuh. Masih semangat. 92 tahun, masih bisnis. Masih. Aku nanti masuk uang katanya. Rabu, 180 juta. Masih begitu saudara. Dari 92 tahun. Jadi ya hidup gak pernah tahu sampai kapan. Tapi ya jangan mati sebelum kita mati. Ada amin? Orang yang mati sebelum mati itu adalah masih hidup tapi ini nggak mau, itu nggak mau, ini takut, itu nggak suka, ini nggak suka, sana malas. Itu namanya hidup kayak orang mati. Ini orang hidup apa enggak sih? Kesini nggak mau, kesitu nggak mau, ngerjain nggak mau, apa-apa susah, malas kayaknya. Ini orang hidup kayak mati. Makanya jangan mati sebelum kita mati. Oke? Harus punya semangat. Sampai satu saat kita mati betulan. Ya, sebab Ibrani 9 ayat 27 sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Setelah itu dihakimi, debu kembali menjadi tanah, tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Entah kapan itu semua terjadi, tapi pasti ada waktunya buat setiap kita. Badan kita ini pasti jadi debu satu saat nanti. Setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Kapan kita dipanggil kita nggak tahu. Caranya gimana pulang kita nggak tahu. Tapi yang kita harus tahu kemana nanti setelah kita pulang. Ada amin? Kemana coba? Balik kemana? Nggak ada yang jadi kecoa? Reinkarnasi jadi kebo? Ada? Kita pasti kembali kepada Tuhan. Nggak ada yang jadi sapi kalau dia taat ya. Atau jadi kecoa kalau dia nggak taat disemprot-semprot baygon menderita banget ya. Nggak ada. Kalau kita dipanggil pulang kita akan langsung berjumpa dengan Tuhan kita. Maka persiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini saya mau tanya nih, hidup cepat gak sih? Waktu cepat gak sih? Cepat gak? Siapa yang bilang waktu cepat? Angkat tangan. Yakin waktu cepat? Saya ini saudara, 47 tahun ini saudara. Saya langsung merasa lebih tua sedikit. Setelah saya pakai kacamata teman saya yang +2. Loh kok jelas ya? Saya nggak tahu mata saya plus saudara. Saya pakai kacamata tapi bukan kacamata plus. Tapi pas saya lihat kok kacamata lu bikin mata gua bening ya. Ya itu akhirnya mata lu plus Van katanya. Saya baru sadar sudah tua ya. Rasa badan sih kayaknya masih anak muda aja ya. Rasa badan sih kayaknya gak banyak berubah. Tapi kita gak bisa bohong. Umur gak bisa bohong. Betul gak sih? Bapak Ibu yang udah plus matanya. Kita gak bisa bohong. Kita ini gak makin muda, kita ini makin tua. Dulu saya bilang waktu kecil ya. Saya lihat orang, saya lihat papa saya. Tiap hari cukur jenggot, cukur kumis, tua banget sih. Hari ini itu rutinitas kita tiap pagi. Kalau enggak berewokan ini kan. Hari ini saya lagi lihat sama orang lain, rambutnya putih, udah tua. Tunggu aja. Mata dulu nih sebelum rambut nih. Mata dulu rambut nih. Mata dulu pakai kacamata, baca dulu nih. Ntar tunggu rambut nih. Ini masih hitam sih, belum dicat ya. Tinggal tunggu waktu aja. Masih ingat masa-masa kecil kita main layangan, main kelereng, umpet-umpetan ya. Masih ingat masa-masa kita kecil kayaknya cepet banget waktu ya. Saya 47 tahun, sebentar tiba-tiba 50, 60, 70. Gak tahu masih ketemu gak kita nih 70 ya. Mudah-mudahan Tuhan kasih umur panjang lah kita ketemu ya. Tapi ya Alkitab bilang berlalunya buru-buru.
dan tiba-tiba kita melayang, lenyap. Cepet banget waktu ini. Makanya saya ngomong sama istri saya, udahlah saya sih hidup ini gak mau aneh-aneh. Saya udah gak punya visi, mau beli rumah, beli apartemen, mau ngapain, saya udah gak punya visi begitu. Saya bilang, apa yang ada nikmati aja. Apa yang Tuhan kasih enjoy aja. Ini prinsip saya saudara. Tidak semua yang orang punya saya harus punya. Gak semua yang orang beli saya mesti beli. Gak semua yang orang pakai saya mesti pakai. Gak semua orang pergi kemana saya mesti pergi juga. Gak mesti. Hidup ini apa yang ada nikmati. Sebab sekaya-kayanya orang kalau gak bisa nikmati sia-sia juga. Betul apa enggak? Iya. Bisa makan dengan apa yang kita punya kita beli ya nikmati. Mungkin yang kita beli beda sama yang dia beli. Dia beli yang 1 juta, kita beli yang 100 ribu ya sudah. Nikmati aja. Makan steak yang 2 juta. Dengan yang 200 ribu. Enaknya cuma 5 senti. Keluarnya sama kuningnya. Betul gak sih? Sama. Enggak, oh ini 2 juta lain nih kuningnya kemasan. Enggak juga. Nikmati aja. Yang gak nikmat. Makan daging steak 200 ribu. Lihat IG teman kita makan 2 juta. Hilang nikmatnya. Itu dia. Makanya apa yang Tuhan kasih buat kita, milikilah karunia menikmati dalam hidup ini. Ada amin? Gak mesti yang orang punya, orang beli, orang pakai, itu kita juga beli, kita punya, kita pakai. Padahal hidup kita pun juga masih jadi impian bagi banyak orang yang ada di bawah kita. Betul apa enggak? Konsep ini masuk di hidup saya saudara. Semenjak saya menguburkan satu keluarga yang saya kenal sudah cukup lama, saudara. Sejak tahun 90-an di kota Sukabumi, saudara. Yang meninggal karena COVID 3 tahun yang lalu. Mereka adalah sepasang om dan tante yang membangunkan kita punya gedung gereja, saudara. Dia bangun pakai duit dia cash. Jadi itu 9 lantai. Kita pakai buat gereja. Selebihnya diurus manajemen, jadi kantor, disewain ke gereja lain juga dan lain sebagainya, saudara. Tapi dipanggil pulang kena COVID, itu saya nggak pernah sangka tuh. Orang sebaik itu selesai tugasnya pada masa COVID hari itu. Mereka nggak pernah keluar selama tahun 2020 itu nggak pernah keluar. Makanan mereka sterilkan dan lain sebagainya. Hidup sangat bersih banget. Mungkin sangat terlalu bersih juga gak bagus kali ya. Sekali-sekali mesti makan jorok kita ini ya. Supaya cacing jadi kuat di perut kita nih. Sekali mereka libur ke Bali pulang kena COVID. 2 minggu masuk rumah sakit Mayapada. VIP. Masuk ruangan yang bosnya punya tuh. Yang Dato punya tuh. Karena mereka kenal. Jadi rumah sakit yang sangat spesial buat keluarga yang punya rumah sakit itu dikasih buat mereka 2 minggu tetap aja uang gak bisa tolong saudara. Habis 2M, 2 minggu 2M. Habis saudara. Dipanggil pulang juga. Waktu saya makamkan di San Diego, ya, nanti Bu Gembala juga akan dimakamkan di San Diego. Waktu saya kuburkan mereka, saya makamkan ya, saya doain. Dalam hati saya merenung gitu loh. Sekaya-kayanya orang. Punya hotel, villa, punya tanah. Punya apartemen, bukan cuma 1. Tower apartemen mereka bangun di Sydney, saudara. 3 tower. Berapa unit saya nggak tahu tuh. Tetap aja dikuburnya segitu. Nah, ini orang kaya, 1 kilo kuburannya. Enggak juga. Capek lah ya, perawatnya gimana. Saya nguburin di situ, saya bilang, sekaya-kayanya orang, sepetak juga dalam hati saya. Kalau saya mati juga sepetak sama. Saya maunya dikremasi lah. Boleh gak dikremasi? Saya gak tahu gereja ini boleh apa enggak ya. Kalau saya mah boleh-boleh aja ya. Kalau Anda gak boleh ya sudah ikuti gereja Anda ya. Jadi hidup ini harus dinikmati. Ada amin saudara? Saya ngomong sama teman saya, kamu kalau punya uang pakai. Beli yang kamu suka. Nikmati. Jalan kemana.
Orang nyinyir bukan urusan. Nyinyir tanda tak mampu gitu aja. Kalau orang ngomongin kamu beli apa baru, beli ini baru, beli itu baru, biarin aja. Selama kamu tidak nyusahin orang, selama kamu pergi liburan gak pakai duit orang, selama kamu beli properti, beli mobil mahal gak pakai duit nyolong, nikmati saya bilang. Karena gak tahu sampai kapan juga kamu bisa nikmati mobil itu. Gak tahu sampai kapan bisa nikmati rumah itu, gak tahu. Gembala nikmati gedung 2 tahun. Lebih kurang ya, pergumulan hidup pelayanan 40 tahun. Ya lebih kurang memang. Ada yang di sini ya nikmati ibadah di gedung ini, ada amin. Belum tentu minggu depan masih bisa kebaktian loh, belum tentu. Betul gak sih? Mudah-mudahan sih masih kebaktian, ada amin. Tapi kan hidup gak ada yang, makanya kalau masih dikasih kesempatan ibadah ya ibadah. Jangan bolong-bolong, amin. Tadi dipanggil pulang bolong selamanya tuh. Selama Tuhan kasih kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Itu saya ngomong sama teman-teman saya kok di gereja. Saya bukan orang hedonisme, materialis, bukan. Saya bilang karunia menikmati dan karunia memiliki itu mesti digabung. Karena saya lihat banyak orang memiliki juga gak bisa nikmati, banyak. Alkitab udah ngomong, ada yang dikasih karunia memiliki tapi gak bisa menikmati. Kita anak Tuhan mesti tahu apa yang Tuhan kasih buat kita, mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta, mau 10 talenta, butuh karunia untuk bisa menikmati. Dan kalau bisa menikmati, Tuhan kasih kesempatan, waktu, kesehatan, tenaga, kemampuan, dengan orang-orang yang kita kasihi, itu kasih karunia Tuhan. Sebab kalau Tuhan angkat kesempatan itu, Tuhan angkat kekuatan dan kemampuan dan kesehatan kita, oh selesai sudah. Seberapa banyak pun uang kita di deposito aja, lihat pun gak pernah. Apalagi nikmati, betul apa enggak? Banyak banget loh saudara. Orang yang duitnya di deposito ya, lihat pun gak pernah, apalagi nikmati. Gak pernah saudara. Yang saya cerita tadi tuh, om dan tante itu duitnya banyak saudara. Apakah dia nikmati? Ya sebagian dia nikmati, tapi sebagian besar saya tahu dia gak nikmati. Gak salah, memang Tuhan percayakan begitu besar. Ya korban juga buat pekerjaan Tuhan juga besar ya, gedung gereja kita dia yang bangun juga tuh. Pakai duit dia juga. Tapi saya lihat begitu banyak hartanya, kemampuan untuk menikmati gak sebanding dengan kemampuan untuk memiliki. Dia bisa memiliki begitu banyak, tapi sampai dia meninggal gak bisa nikmati semua. Sekarang nikmati siapa? Anaknya tuh. Enak bener anaknya itu ya. Orang tuanya meninggal, keluar UP ya. UP tahu kan uang pertanggungan tuh. Kan kalau asuransi ada UP-nya ya. Mereka masukin ke Singapura itu bunganya doang 200 juta sebulan. Dari UP-nya doang. Dari UP loh. Belum dari harta yang lain ya. Ya itulah saya bilang ya udah. Itu rezeki kamu. Saya kalau mikirin kayak begitu, kepengen kayak kamu. Gila nih pendeta. Kapan lagi dapat bunga 200 juta ongkang-ongkang kaki doang. Dari uang pertanggungan doang, asuransi doang loh. Belum dari warisan harta yang lain gitu ya. Tapi kan itu harta dia. Saya bilang nikmati ya, udah nikmati. Hampir tiap bulan ke luar negeri. Tahun depan udah bikin planning. 2 bulan sekali. Ke Kanada lah, ke Eropa lah, ke Brazil lah, kemana lah. Nikmati. Karena gak pernah tahu sampai kapan bisa nikmati. Jangan sampai uangmu begitu banyak, tapi kamu gak nikmati apa-apa. Atau nikmati hanya sedikit. Itu udah kasih karunia buat dia. Tiap orang punya karunia masing-masing. Tiap orang punya susahnya masing-masing. Maka tiap orang mesti bisa menikmati masing-masing. Ada amin? Puji nama Tuhan ya. Ayat terakhir Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hanya orang yang bisa menikmati hidup, yaitu orang yang mengingat Tuhan. Orang yang mengingat Tuhan adalah orang yang mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup ini. Seberapapun itu, katakan seberapapun itu. Mau 1 talenta, mau 2 talenta, mau 5 talenta, mau 10 talenta, mau tinggal ngekos, mau tinggal rumah kontrakan, mau tinggal rumah besar,
mau tinggal apartemen, mau punya motor, mau punya mobil, mau cuma naik sepeda jalan kaki. Pokoknya kalau kita ingat Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, menghargai setiap waktu dan kesempatan, maka kita bisa menikmati apa yang Tuhan kasih buat kita sampai hari ini. Selama kita hidup. Sebab karunia menikmati cuma Tuhan kasih pada orang yang hidup. Kalau udah mati, udah gak ada. Kembali sama Tuhan. Ada karunia hidup yang kekal. Yang Tuhan siapkan buat kita. Ya kita mau semuanya dong, ada amin. Di dunia kita menikmati, di sorga kita juga hidup yang kekal. Sebab dunia penuh dengan penderitaan. Maka harus seimbang. Kaki penderitaan dan kaki kebahagiaan harus seimbang. Karena Tuhan juga kasih dua-duanya kok. Hidup gak akan menderita terus-terusan, gak akan. Hidup gak akan juga senang terus-terusan, gak ada. Hidup kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada sukacitanya, ada dukacitanya. Nikmati aja hidup ini selama Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin. Dan bangunlah memori bersama-sama ya. Sebuah kalimat terakhir, today's little moment becomes tomorrow's precious memories. Artinya nikmati hidup ini dan bangunlah kenangan-kenangan yang indah bersama-sama dengan orang yang kita sayang. Suami sama istri, udahlah jangan cekcok mulu, ada amin Bapak Ibu. Jangan ribut-ribut lagi om tante, amin. Apalagi udah oma opa ya. Udah oma opa kerjaan ribut mulu, jangan. Bangunlah kenangan-kenangan dalam momen-momen hidup yang ada hari ini. Sebab momen itu sangat singkat. Kita gak pernah tahu sampai kapan kita akan temani istri kita. Kita gak tahu kapan istri kita akan temani kita. Kita gak tahu sampai kapan kita akan bersama-sama dengan anak-anak kita. Karena anak saya baru 5 tahun, saya nunggu anak 10 tahun, anak masih 5 tahun, masih lama waktu saya sama anak saya. Tapi teman-teman sebaya saya udah mulai ketar-ketir nih. Sebab tahun depan anak-anaknya udah mulai pada mau kuliah. Keluar kota, keluar negeri. Saya bilang nikmati momen makanya. Punya waktu setahun 2 tahun sama anak-anak teenager semua anak-anak remaja. Ya udah nikmati saya bilang. Gak usah pergi sama saya, pergi sama anak-anak kamu. Gak usah makan ajak saya, makan ajak anak kamu. Sebab little moments, kesempatan yang sangat terbatas ini akan jadi sebuah kenangan satu saat. Kalau anak udah keluar negeri sekolah, dia akan ingat tuh sama papa dan mamanya. Momen-momen mereka makan sama-sama, ke mall sama-sama, libur sama-sama. Ciptakan momen-momen yang baik. Ada amin? Karena hidup ini begitu singkat. Biarlah kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Paling enggak kita diingat 3 generasi lah. Betul gak sih? Orang bilang 3 generasi aja. Kalau gak percaya ya, Anda tahu nama ibu Anda, bapak Anda tahu ya? Nama papa mama tahu, nama engkong, nama emak tahu? Siapa nama mamanya engkong dan emak? Pasti gak tahu. Karena itu udah generasi keempat. Manusia cuma diingat 3 generasi katanya begitu. Saya akan diingat sama anak saya, sama cucu saya. Cicit saya mungkin lupakan saya. Ya sudahlah, memang begitulah kehidupan. Tapi paling enggak selama generasi kita diingat, mereka yang mengingat kita mendapatkan berkat dari kenangan tentang hidup kita. Amin. Hiduplah ingat akan pencipta kita senantiasa. Nikmatilah segala berkat yang Tuhan kasih buat kita. Hiduplah dengan rukun dan damai dengan orang-orang yang kita sayang. Supaya memori dan kenangan yang tercipta sungguh-sungguh mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala kita. Ini saya mohon izin untuk jalan ya. Saya ada khotbah jam 10 di Kebon Jeruk. Di keluar saya mau mampir sebentar ke Jelambar ya. Sekalian lewat. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat kenangan yang indah yang Tuhan berikan di hidup kami. Secara khusus tentang Bu Gembala senior yang kami kasihi. Segala warisan, peninggalan, nilai-nilai moral dan kehidupan rohani yang beliau tinggalkan, kiranya itu menjadi sebuah berkat buat kami yang akan bisa memotivasi kami untuk juga hidup mengejar visi Tuhan yang besar
dalam kehidupan kami. Sebagaimana Ibu Gembala sudah menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik dan meninggalkan satu warisan pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat di tempat ini. Sehingga kami sebagai anak-anak rohani dapat menikmati kebaikan Tuhan lewat pelayanan daripada Ibu Gembala kami. Kiranya kami pun masih terus melanjutkan estafet daripada pelayanan yang beliau tinggalkan buat kami. Kami yang berjemaat tetap setia berjemaat. Kami yang melayani tetap setia melayani. Hanya memandang kepada Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik, menyelesaikannya lewat pekerjaan Ibu Gembala dan melanjutkannya lewat kehidupan kami di sini. Maka taruh kesetiaan di hati kami, supaya kami juga tetap mengerjakan bagian kami sampai kami semua finishing well, menyelesaikan dengan baik pada waktu Tuhan. Dan bersama-sama dengan keluarga yang kami kasih, kiranya kami juga tetap membangun satu kenangan yang indah. Selama momen-momen dan waktu kesempatan Tuhan titipkan, kami gunakan dengan baik. Kami mau tinggalkan segala amarah, kebencian, iri hati, dengki, cekcok, suami istri, orang tua anak, sesama pelayan, sesama saudara. Kami mau tinggalkan Tuhan. Terlalu berharga waktu yang singkat ini. Kalau kami hanya gunakan untuk emosi dan kemarahan dan sakit hati. Terlalu berharga. Kami ingin perbaiki hidup supaya kami bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saling mengampuni dan memaafkan. Melupakan segala kesalahan. Belajar untuk memahami lebih dalam lagi. Supaya kebersamaan kami dalam momen-momen yang singkat di kehidupan ini menjadi sangat-sangat bermakna. Dengan mata yang tertuju kepada Sang Pencipta yang mengaruniakan kehidupan ini, kami ingin menjalani sampai batas akhir kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai menyampaikan firman Allah, namun kiranya Roh Kudus akan tetap berbicara buat kami, supaya firman Tuhan kami bawa pulang, kami dapat aplikasikan, dan kami bisa sungguh-sungguh menghargai waktu-waktu yang singkat yang masih melekat di kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami terima firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkati Tuhan katakan amin sama-sama 2, 3. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka seperti pohon di tepi aliran air dan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Kiranya setiap kita akan semakin berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Ibadatin Sunday Service akan membahas mengenai All Things New pada pukul 12 di lantai 2. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah wanita Bethel Indonesia pada pukul 5 sore di gedung 52, lantai 2. Ibadah kali ini akan membahas mengenai waktunya sudah dekat dengan pembicara Ibu Linda. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Dan pada hari Sabtu, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan diadakan pada pukul 6 sore di lantai 2. Minggu 26 November 2023, ibadah raya akan membahas mengenai menjadi saksi Kristus dengan pembicara Bapak Dieter Nicholas. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar mengenai Tuhan Penolongku. Lalu pada pukul 12 siang, Ibadatin Sunday Service akan membahas mengenai Faithful and Fruitful dengan pembicara Cisiska. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap semangat dan bersuka cita. Happy Sunday. Puji Tuhan. Yakin dan percaya firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh memberkati setiap kita, menghiburkan dan menguatkan setiap kita di dalam kehilangan yang kita sama-sama hadapi saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang
pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan mengundang kembali untuk Bapak Ibu jika belum memiliki gereja tetap untuk beribadah kembali di tempat ini di minggu-minggu berikutnya. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi tambahan mengenai rangkaian ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan sudah dimulai dari kemarin di hari Sabtu dan nanti malam akan ada ibadah penghiburan yang kedua pada pukul 7 malam di Rumah Duka Jabar Agung, Ruang Melati, lantai 2 ya. Ruangannya paling ujung dan nanti malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Prayitno dan besok merupakan malam terakhir di Rumah Duka Jabar Agung dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dan prosesi penutupan peti. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki waktu dan ingin mengambil bagian di dalam ibadah penghiburan ataupun prosesi penutupan peti bisa hadir dalam ibadah sesuai waktu yang telah ditentukan. Besok pukul 7 malam juga dan akan dilayani oleh tim dari wilayah Jakarta Utara GBI DKI Jakarta. Dan kemudian almarhum Ibu Gembala kita akan dimakamkan pada hari Selasa. Akan diberangkatkan pada pukul 9 pagi dari Rumah Duka Jabar Agung menuju San Diego Hills. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut ambil bagian di dalam mengiringi ke tempat peristirahatan terakhir dari Ibu Gembala kita. Karena tempatnya lumayan jauh ya dan ini bisa seharian kalau ikut. Jadi yang sudah mengambil komitmen untuk ikut ambil bagian siapkan waktunya dan wajib untuk mendaftar supaya dari pihak gereja bisa menyiapkan transportasinya. Nah nanti selesai ibadah Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke tim asyir. Baik di lantai 3 ataupun di lantai 4. Jadi nanti di lantai 4 juga tim asyir akan membantu untuk melakukan pendaftaran. Ya. Dan bagi yang sudah mendaftar, ya baik itu lewat ketua koordinator pelayanan atau lewat komsel atau lewat komisi, jangan sampai daftar ulang. Ya, kalau udah daftar satu kali karena nanti datanya supaya tidak double-double. Di hari Senin, minggu lalu, saya dengan beberapa rekan-rekan pelayanan datang ke Serpong untuk berdoa buat Ibu Gembala. Pada saat kami menaikkan pujian, Ibu Gembala ikut nyanyi. Di dalam segala rasa sakit dan penderitaan yang dia rasakan saat itu, dia tetap berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Dan selesai kami berdoa, Ibu Gembala tidur lagi. Tapi setelah kami mau pamit, tepatnya waktu itu Elin mau pamit ya. Ibu Gembala bangun. Dan ada pesan yang saya rasa pesan itu gak cuma buat kami yang hadir saat itu. Tapi pesan ini buat setiap kita. Karena firman Tuhan yang tadi sampaikan bahwa Ibu Gembala kita sudah menggembalakan setiap kita. Dengan hati, dengan perjuangannya, dengan kasihnya. Hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Dan pesan yang dia katakan adalah bersatu, tetap bersama-sama. Ini menjadi pesan buat setiap kita untuk kita bisa memiliki kesatuan hati di dalam gereja Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk melakukan visi dari gereja Tuhan di tempat ini. Bagaimana kita boleh menjadi umat yang bersaksi dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk terus memiliki hati yang terarah kepada Kristus. Dan melanjutkan kembali apa yang menjadi perjuangan dari Ibu Gembala kita.
42 tahun penggembalaan di tempat ini bukanlah perkara yang mudah. Segala tantangan yang ia hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kalau Ibu Gembala ngajarin saya prinsip dalam satu pelayanan, cuma satu hal yang Ibu Gembala selalu katakan. Liz, apapun yang kau hadapi, pakai lututmu untuk berdoa. Kau jangan pakai kekuatanmu. Kau pakai lututmu untuk berdoa. Biar ini belum menjadi warisan iman buat kita. Bahwa apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, dalam pelayanan, sesulit dan sesukar apapun. Ketika kita mau pakai lutut, kita berdoa. Kita sedang menyerahkan segala kelemahan, segala ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan gantikan untuk memampukan setiap kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik. Berikanlah persembahan ini dengan hati yang penuh dengan mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kami bersyukur bahwa kami menemukan suatu kebenaran. Hidup kami milik Allah. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan peduli. Tuhan tahu. Dan Tuhan gak pernah ninggalin kami. Hari ini dalam rasa kehilangan kami tetap mengucap syukur. Sebab kami tahu, meskipun telah selesai perjuangan Ibu Gembala kami, tapi Tuhan memberikan tongkat estafet itu kepada setiap kami untuk melanjutkannya. Sampai kerajaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami bawa dalam tangan kami. Kami sungguh menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami pun menikmati untuk bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kami. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan telah mengasihi dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Dari kasih-Mu. Di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mengucap syukur buat kehadiran seorang gembala yang begitu mengasihi kami. Seorang gembala yang memberikan keteladanan, iman, dan hidup. Untuk bagaimana kami hidup sesuai dengan rencana, dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran seorang gembala yang dengan kerendahan hati selalu mau melayani kami. Kami mengucap syukur buat kehadiran seorang gembala yang tidak pernah lelah untuk memikirkan segala hal mengenai pelayanan. Kami mengucap syukur buat kehadiran seorang gembala yang tidak pernah memikirkan untuk dirinya sendiri dan memikirkan umatnya, jemaatnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah apa yang beliau sudah perjuangkan, kami boleh melanjutkannya seturut dengan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami berdoa buat Om Gina, buat Sandi dan Siska, buat Wendy dan keluarganya. Dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Engkaulah sumber penghiburan. Engkaulah sumber kekuatan yang akan menghiburkan dalam kehilangan mereka, dalam kesedihan mereka. Engkau yang akan menguatkan mereka, hati mereka, untuk mereka boleh tetap memandang pada Tuhan dan percaya bahwa rencana yang terbaik sedang Tuhan siapkan juga buat kehidupan mereka di hari-hari mendatang. Kayak berdoa khusus buat Bapak Gembala kami, buat Sandi dan Siska. Tuhan karuniakan hikmat-Mu, pengurapan-Mu, kasih-Mu, berkat keteladanan dari Ibu Gembala senior kami. Turun atasnya untuk ia juga boleh menggembalakan jemaat GB Jelambar Timur ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami jemaat Tuhan yang juga ikut merasakan kehilangan. Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus bisa nangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat hidup kami. Melalui Ibu Gembala kami. Untuk kami tetap memiliki kesatuan hati. Untuk kami tetap bersama-sama melakukan kehendak Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Untuk kami bersatu hati. Merangkul dan membawa banyak jiwa datang sama Tuhan. Untuk kami bersatu hati. Melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Untuk kami bersatu hati. Melakukan visi dan misi yang Tuhan sudah taruh dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah penghiburan, prosesi penutupan peti, bahkan sampai kepada pemakaman. Tuhan turut bekerja. Hadirat-Mu tetap ada menyertai kami. Segala apa yang dipersiapkan Tuhan turun campur tangan. Sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Allah, sebelum kami pulang, sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan segenap hati dan hidup kami sebagai persembahan
di hadapan altar-Mu. Untuk kami bisa mempersembahkan hati dan hidup kami dipakai oleh Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang tidak bisa hadir hari ini. Apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan melawat setiap mereka. Bahkan setiap kami yang hadir saat ini, setiap kami yang mengalami pergumulan, Tuhan sudah memberikan jawaban dan jalan keluar. Setiap kami yang sakit, bahkan kami sudah menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami yang susah hati, kami dihiburkan. Setiap kami yang berkekurangan, Tuhan akan cukupkan. Dan Kau memberi sesuai dengan kelimpahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu. Dan Tuhan mau jadikan engkau berhasil kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau melangkah dan apapun yang engkau kerjakan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.